Ya kan? Dia bilang Artinya begitu. singkat cerita belum tentu digratiskan seperti itu ya? Gratis. Udah pasti gratis Udah untuk pasti seluruh gratis. penonton, untuk seluruh Jakmania. Ya, Setiap pertandingan. setiap pertandingan. Selamat malam pemirsa, kampanye Pilkada Jakarta resmi dimulai dan calon kepala daerah berlomba meraih simpati setiap harinya dengan mengumbar janji kepada masyarakat. Namun ada satu suara khusus di Jakarta yang ditunggu, yaitu suara Jakmania, supporter setia kesebelasan Persija Jakarta. Mereka kemana untuk memberikan suaranya dalam Pilkada 2024 ini? Dan bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi Jakmania, pilih siapa di Pilkada DKI Jakarta. Dan pemirsa sudah hadir bersama kami malam hari ini 4 orang tamu dan 1 orang tamu plus supporter kebanggaan Ibu Kota Jakarta, Jakmania. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu saya yang ada di sebelah kanan saya. Yang pertama adalah Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Ses Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam Bang Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fernando Silalahi, Jubir Dharma Pongrekun Kunwardana. Selamat malam Bang Fernando. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, penggila sepak bola. Malam Aryo, malam pemirsa, Bang Ege. malam Diki, Ketua Umum Jakmania. Saya anggota biasa aja. Anggota biasa aja ya? Iya. Tapi anggota Jakmania juga? Jakmania tidak tercatat tapi Ketua Umumnya itu. Jadi izin dulu Pak Ketua Umum. Ya. Dan Bang Pangeran Sihaan dari anggota tim pemenangan Pramono Rano Karno. Selamat malam Bang Pangeran. Malam. Dan sudah ada Diki Sumarno, Ketua Umum Jakmania. Selamat malam Bung Diki. Dan selamat malam supporter Jakmania yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, Pilkada DKI Jakarta memang agak lain dibandingkan pilkada-pilkada yang akan berlangsung di daerah lainnya di ibu kota. 3 paslon gubernur dan wakilnya sama-sama berebut suara dari Jakmania. Tiga pasangan calon gubernur Jakarta beserta wakilnya tengah sibuk tebar pesona di masa kampanye pilkada demi meraup suara warga Jakarta. Paslon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno umbar program kerja dan janji manis demi mencuri hati pendukung Anies dan Jakmania. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang selama ini dikenal sebagai bobotoh alias pendukung Persib, kini menegaskan dirinya membela Persija. Khususnya yang sangat dicintai misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jakmanianya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana berjanji menggratiskan JIS untuk para Jakmania kala Persija berlaga. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau perlu kita gratiskan. Sementara paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berjanji akan membangun Jakmania Center di JIS. Bahkan di JIS pun saya sudah memikirkan bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Selain suara para Jakmania, sejumlah pihak menilai suara Anies Baswedan beserta pendukungnya turut menjadi incaran 3 paslon gubernur Jakarta. Anies bahkan berpesan kepada pendukungnya atau anak abah untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing paslon sebelum menentukan pilihan. Lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya.
Dengan berbagai upaya pendekatan 3 paslon gubernur Jakarta, kepada siapa suara Jakmania akan diberikan? Saya akan buka acara kita malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Ariza yang mewakili paslon nomor urut 1, RK dan Suswono. Bang Ariza, RK dan Suswono sudah ketemu Bang Yos dan Bang Foke. Apakah dalam pertemuan tersebut spesifik juga membahas Persija Jakarta dan Jakmania? Ya tentu komitmen daripada pasangan Ridho, Bang Ridwan dan Mas Suswono adalah pertama melaksanakan program-program dari semua pemimpin sebelumnya. Dari Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian Pak Jokowi, Ahok, kemudian juga Mas Anies. Ya. Nah semua gubernur ini punya kepedulian yang besar dan tinggi pada Jakmania, pada Persija. Karena artinya spesifik dibahas dalam pertemuan itu ya? Ya tentu Jakmania menjadi perhatian. Karena apa pesan dari Bang Yos dan Pak Foke, Bang Ariza? Ya yang pasti kalau Bang Yos umpamanya konsentrasinya pada transportasi umpamanya. Ya antaranya adalah dilanjutkan busway, Transjakarta dan sebagainya. Juga memperhatikan komunitas-komunitas daripada masyarakat Jakarta. Tentu seperti generasi milenial, termasuk juga Persija dan Jakmania. Kalau untuk Persija dan Jakmania spesifiknya apa Bang Ariza? Dan juga Pak Foke juga demikian ya, penting kebudayaan dilanjutkan tentang Betawi, seni budaya bangsa, dan di Jakarta ini budaya Betawi makanya ketemunya di Setu Babakan. Itu juga menjadi perhatian ya. Jadi semua komunitas termasuk Jakmania ini kan punya militansi yang tinggi, solid. Ini kan olahraga. Nah kita ingin Persija ini tampil ya, tidak hanya sebagai pemenang di lapangan, tapi juga sebagai pemenang, sebagai warga Jakarta yang sejuk, yang damai, yang kreatif, yang cerdas, yang ikut berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta. Itu penting. Baik, saya ke Bang Fernando sebagai perwakilan dari paslon nomor 2, Dharma Porengkun dan Kun Wardana. Usulan dari Dharma Porengkun sangat radikal dan progresif dibandingkan ketiga paslon yang ada. Menggratiskan JIS termasuk tiket. Masuk akal nggak sih? Uangnya dari mana? Oke, jadi sebenarnya yang dimaksud menggratiskan itu kita lihat setiap pertandingan, ya. Jadi kalau saya tidak salah itu supporter Jakmania ini kan ada hampir 80.000 kalau saya tidak salah. Yang tercatat 140.000. Ya mungkin data lama saya apa ya. Nah, jadi kalau penonton misalnya pertandingan antara Persija melawan Persib, semisalnya gitu, mungkin yang digratiskan mungkin kawasan Jakarta Selatan, ya kan? Supaya apa? Yang penonton yang lain juga diberi kesempatan. Jadi setiap ada pertandingan dibuat perbedaan, ya bukan berarti apa? Tergantung juga kapasitas dari ketersediaan dari tiket. Kalau misalnya saya aja udah mulai nggak setuju tuh. Ya. Itu Anda menyebut Jakarta Selatan, saya yang di Jakarta Timur udah kasihan lah. Harus bayar. Enggak, maksudnya itu ada perlakuan yang nggak sama terhadap Jakarta ini Timur. Contoh. Kak Jali. Jadi gini, artinya kalau misalnya penonton diperkirakan banyak, ya kan? Ya kita lihat juga nanti dibilang orang hanya memperdulikan Jakmania, sementara orang juga maunya nonton bola juga. Karena bola ini kan sebenarnya dibikin asik-asik. Ya kan, bola ini sebenarnya kalau dikatakan ada istilah dulu tidak boleh dikaitkan dengan politik, walaupun tidak bisa dipisahkan, ya kan? Ada istilah katanya kick our politic from our football. Kick out. Ya kan? Artinya singkat cerita belum tentu digratiskan seperti itu ya? Gratis. Udah pasti gratis. Udah untuk pasti seluruh gratis. penonton, untuk seluruh Jakmania. Ya. Setiap pertandingan. Setiap pertandingan. Oke, saya ke Bung Diki. Bung Diki, Anda sebagai ketua umum Jakmania dan juga supporter Jakmania ada di sini, lebih senang digratiskan untuk beli tiket ataukah membayar? Karena bagi saya ada beberapa supporter yang justru punya harga diri kalau dia bisa beli tiket dengan uang dia sendiri. Ya Bung, kita kalau bayar mahal aja itu tiket bisa habis. Apalagi kalau digratisin, sebenarnya itu. Ya tapi saya menghargai lah bagaimana paslon nomor 2 berbicara seperti itu karena mungkin ingin memberikan kebahagiaan yang lebih ke teman-teman Jakmania. Tapi dari sisi supporter bahwa memang apalagi sisi kami nih pengurus pusat Jakmania, ya kami harus menyortir juga siapa yang bisa masuk ke stadion, lalu bagaimana teknisnya masuk ke stadion karena bagaimanapun juga
ada ratusan ribu orang di Jakarta yang menonton Persija, kalau semuanya digratisin boleh masuk, pusing saya ngatur pertandingannya nanti gimana. Bebannya ada di koordinator Jakmania ya. Pasti itu sih. Oke, artinya Anda tidak setuju sebenarnya kalau dia digratiskan? Tidak setuju. Oke, Bung Effendi Ghazali sebagai anggota Persija juga Iya. dan juga pengamat sepak bola dan komunikasi, Anda melihat realistis nggak sih kalau untuk digratiskan? Enggak realistis dalam konteks gini. Pertama-tama tadi ya kita ingin mengatakan bahwa bola tidak ingin dipolitisir ya. Tapi kan kenyataannya yang terjadi saat ini ya begini. George Weah jadi presiden gara-gara pemain bola loh. Iya enggak, itu keadaan-keadaan yang mungkin ditata sedemikian rupa. Tapi di Indonesia secara umum kan kita lihat ya bagaimana itu dipolitisir ya kan. Senyum dong. Ya tapi sudahlah, misalnya banyak nama-nama ya di Berlusconi ya, kemudian tadi disebut Joshua, bahkan ada yang mengatakan begini, kalau saja Brazil tidak dibantai oleh Jerman 7-1 di Piala Dunia, maka itu presidennya nggak jatuh pada tahun selanjutnya. Tapi lepas dari itu yang mau kita katakan adalah di dalam pemilihan-pemilihan umum itu ada bagian yang disebut post-truth. Apa itu post-truth? Kurang lebih mengatakan begini, di mana emosi dan belief pribadi, kepercayaan pribadi itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang fakta-fakta yang mau disodorkan. Nah itu nggak bisa didekati langsung dengan program tanpa, jangan-jangan lagu Ari Lasso nih yang benar tuh. Sentuhlah dia di dasar hatinya. Jadi cari tahu dulu. Artinya ini ujuk-ujuk program yang ujuk-ujuk tanpa mengetahui kebutuhan mereka seperti apa. Jangan-jangan menurut saya gubernur-gubernur yang sebelumnya di Jakarta dengan segala hormat. Kita pernah ya juara Liga dan kemudian Piala Presiden itu 2018. Ya, treble winners ya. Waktu itu Pak Gede, kemudian kebetulan Abah Hanis yang waktu itu gubernurnya. Tapi kan kita harus lihatnya secara jujur juga. Ada juga gubernur yang nggak apa-apa juga. Dia baru nonton bola ketika jadi gubernur misalnya ya kan. Sebelum jadi gubernur belum nonton bola. Siapa bang? Iya banyak lah gitu. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Kalau memang ada niat untuk membantu. Sekali lagi. Tapi kalau konteksnya adalah program, maka sebagai katakanlah basis dalam sebuah kampanye itu, ya mungkin kata yang sederhana belanja masalah. Tapi kalau mau yang lebih enak untuk Jakarta itu sentuhlah dia di dasar hatinya. Saya ke Bang Pange. Bang Pange yang ditawarkan Mas Pram dan Bang Rano apa sih buat Persija, buat Jakmania? Ya jadi sebelumnya kami menyampaikan ini ya, bahwa bagi fans sepak bola di kota manapun, klub sepak bola itu lebih dari sekedar tim olahraga. Oke. Itu adalah identitas, itu adalah kebanggaan. Kebetulan kami bolak-balik ke tribun lah ya, waktu kecil kita nonton di stadion. Kita tahu betul bahwa Persija itu lebih dari sekedar klub sepak bola. Ini identitas warganya. Dan Jakmania saya rasa tidak bisa dikotakan hanya sebagai fans sepak bola. Ini juga bagian dari warga kota Jakarta. Seperti itu. Dengan berbagai macam kebutuhannya. Jadi kalau kita mau lihat apa sih yang dibutuhkan oleh fans sepak bola dalam hal ini Jakmania. Yang juga adalah warga kota Jakarta. Jadi kita nggak bisa menganggap teman-teman Jakmania ini hanya fans bola aja, enggak. Mereka tuh lebih dari sekedar fans sepak bola ya. Nah bagaimana memberdayakan warga Jakarta Jakmania ini agar mereka lebih bisa terlibat langsung dengan apa yang menjadi kebanggaan mereka, identitas mereka. Makanya Mas Pram bilang ingin membuat Jakarta lebih Persija. Ya, membuat Jakarta lebih Persija. Apa contohnya? Misalnya, Persija sebagai kebanggaan kota itu harusnya menjadi salah satu entitas yang paling ada di depan ketika kita mempromosikan kota Jakarta. Harusnya kita melihat bagaimana ikonnya kota Jakarta itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan Persija. Entah itu pemainnya, entah itu pelatihnya. Artinya mungkin konkretnya ketika kita sampai Bandara Soekarno-Hatta udah ada bintang-bintang Persija di banner seperti itu mungkin? Ya itu salah satu contoh kecil saja. Kalau kita lihat ya di kota manapun yang besar di seluruh dunia ini, kita lihat kota-kota bola semua, Manchester, Liverpool, London, Berlin, Roma, Madrid, Barcelona. Itu kan sepak bola bagian dari hidup. Ya mereka tuh nggak hidup sendiri. Fans sepak bola itu nggak hidup sendiri. Mereka bagian dari kehidupan kota yang lebih besar. Bagaimana mengintegrasikan fans sepak bola dalam hal ini Jakmania ke dalam kehidupan kota ini. Meskipun di Jakarta tidak hanya Persija Jakarta, tapi ada Persitara, ada Persija Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Belum lagi kita ada bicara Bhinneka FC yang masuk di Liga 1 juga. Betul. Bayangkara, sorry. Betul. Bayangkara. Nah ini Mas Hardi berarti kurang begitu update nih dengan bagaimana peta sepak bola di Jakarta ya. Memang ada beberapa klub-klub dalam level amatir mungkin yang masih ada ya Persija. Tapi kan adalah sebuah gabungan. Persija sebagai klub yang paling besar berada di Jakarta sekarang. Lagi-lagi kita ngomongin identitas, kita ngomongin kebanggaan. Lebih dari sekedar sepak bola. Contoh misalnya, teman-teman kalau datang nonton Persija main, di luar stadion,
itu mungkin bisa sama rame dengan di dalam stadion. Baik. Jadi kenapa? Itu lebih dari sekedar olahraga, lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah soal identitas kebanggaan kota. Oke, siapakah bagi Persija Jakarta dan Jakmania yang paling realistis programnya? Interupsi segera kembali.